Bapak. Halo, Halo. udah Iya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum. standby. Iya, Oke, Mbak Lita udah siap ya itu materi dari Mbak Lita aja ya. materi dan video sudah siap. Oke, sip. Jadi, saya tinggal share screen. Oke, sip. Iya, Pak. Kita tinggal cuap-cuap ya. Yang itu justru yang penting. Oke, kasih. Saya Iya, standby Pak. dulu ya. Iya, iya. Baik, Pak.
Suaranya nggak keluar. Tadi videonya suaranya kedengeran nggak, Pak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Heeh. Oke, Apa deh? bentar. Belum keluar suaranya. Iya, suaranya belum keluar ya. Bentar. Selamat malam, Bu Gusti. Halo, Halo, selamat malam Bu Dokter Lita. apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Ada Pak Agus tuh. Ya, selamat malam Pak Dokter Agus. Ya, Bu Gusti. Selamat ya Pak Dokter Agus ya. Makasih. Hadiah bulan Agustus kemarin. Hadiah ulang tahun. Wisudanya bulan Iya. baru ini ya. Dia kejar target Agustus. Alhamdulillah. Wisudanya di Agustus ya. Wisuda di Agustus baru banget tuh. Habis Dengan itu ulang tahun kan. ulang tahun. Betul. Nggak wisuda juga kan, masih physical distancing. Oh iya, tapi setidaknya 3 tahun oke, Mbak Dokter. Mbak Dokter Lita makin cantik. Aduh, Usul Bu Gusti. Iya, betul. efek kamera nih. Tapi memang makin cantik. Good Saya looking. lagi nyari ini nih tombol volumenya. Bentar. Oke. Tadi bisa. Bentar ya.
Belum fly mungkin ya? Apa karena belum fly? Saya play bentar ya. Nah, saya play. Ya. Nggak kedengeran ya? Enggak. Suaranya? Ada. Oh, ibu itu. Keluar tuh, Bu. Iya. Ya, kenapa Pak? Keluar. Baru Keluar suaranya. kok hilang lagi. Di stop share dulu. Saya mau iniin apa? Volumenya ini loh. Kalau di sini kedengeran, tapi yang di share suaranya nggak muncul. Itu tadi yang terakhir kedengeran sedikit. Oh gitu. Iya, udah kedengaran, Mbak. Udah kedengeran. Oh oke. Mbak, saya coba lagi ya. serta tokoh masyarakat yang diambil secara composite sampling dalam rangka Keren, Bu. melakukan pengelolaan Kedengeran ya? ekonomi untuk strategi memberdayakan masyarakat. Kredit perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai dengan luas wilayah 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki kawasan kumuh seluas 166 hektar atau 2% dari luas kota Banjarmasin. Data pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik, Banjarmasin juga sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total 28.935 jiwa atau 14,66% dari total penduduk miskin di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi masyarakat kota Banjarmasin tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan pembiayaan kredit di kota Banjarmasin yang didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sebesar 23,7 triliun rupiah atau 34,96% dari total seluruh penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat miskin perkotaan sangat rumit dengan berbagai problematika sosialnya, sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Tentu saja hal ini bukan kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota, namun dikarenakan oleh faktor-faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari reformasi sosial ekonomi yang dikotomi telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah pengaturan kekuasaan atau power to nobody. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang atau power to everybody. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada orang yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat atau power to powerless. Pandangan ketiga adalah pandangan yang paling realistis dan paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan yang antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Pandangan yang paling realistis adalah power to powerless. Dalam penelitian ini, responden diambil secara cluster random sampling dengan jumlah 250
Penjelasan dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. Ya. Selamat malam Pak Edi Hasbi, Selamat malam, Assalamualaikum. dengan Kabupaten Banjar. Selamat malam juga untuk Mas Sidik dari Jimka atau dari mana nih Mas? Mas Sidik, buka dong videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Kemarin YouTube-nya bagus tuh, tokoh muda Gambut Raya. Ya, terima kasih. Ibu Dita. Selamat malam, sambil nunggu teman-teman sebentar lagi. Pak Agus, di sini ada Pak Edi Hasbi, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar yang kemarin juga sudah diskusi sama saya di RRI ya Pak Edi Hasbi ya. Kemudian sahabat saya juga Pak Mas Sidik dari tokoh muda Gambut Raya gitu aja ya. Suaranya hilang, Bu. Suara saya hilang. Ya. Oh, suaranya hilang. Udah ada lagi. Baru muncul. Oke, bentar. Halo, udah ada? Udah. Oke. Bentar, saya mau ini power charger bentar. Saya putar lagi video tadi. Setelah saya putar, baru kita masuk ke paparan sambil menunggu rekan-rekan yang saya yakin nih masih pada mau masuk. Nah kan, ini ada nih, udah pada mau masuk semua. Sambil menunggu rekan-rekan. Pak Agus, saya putar lagi videonya satu kali ya. Videonya bagus sekali, menggambarkan situasi kota Banjarmasin dari sisi slum area, yang pasti kita juga tidak sepenuhnya paham. Dengan video ini kita jadi paham dan jadi tahu dengan sangat detail gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan slum area di kota kita, Banjarmasin. Saya coba share lagi sekali ya. Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai dengan luas wilayah 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki kawasan kumuh seluas 166 hektar atau 2% dari luas kota Banjarmasin. Data pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik, Banjarmasin juga sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total 28.935 jiwa atau 14,66% dari total penduduk miskin di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi masyarakat kota Banjarmasin tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan pembiayaan kredit di kota Banjarmasin yang didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sebesar 23,7 triliun rupiah atau 34,96% dari total seluruh penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kalimantan
solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Tentu saja hal ini bukan kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota, namun dikarenakan oleh faktor-faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah pengaturan kekuasaan atau power to nobody. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang atau power to everybody. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada orang yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat atau power to powerless. Pandangan ketiga adalah pandangan yang paling realistis dan paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan yang antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Pandangan yang paling realistis adalah power to powerless. Dalam penelitian ini, responden diambil secara cluster random sampling dengan jumlah 256 rumah tangga atau 3% dari total populasi penduduk miskin kota Banjarmasin yang diambil pada dua tipologi kawasan kumuh, yaitu kawasan bantaran sungai dan kawasan pusat kota. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 19 expert pada lembaga pembiayaan bank, non-bank, dan pemerintah serta tokoh masyarakat yang diambil secara kumulatif sampling dalam rangka merumuskan formulasi model pembiayaan ekonomi strategi memberdayakan masyarakat. Ada yang pertama, mengidentifikasi kondisi penghidupan masyarakat di lingkungan kota Banjarmasin. Kedua, menganalisis pola pembiayaan masyarakat di lingkungan kota Banjarmasin. Ketiga, mengkaji tingkat keberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan kota Banjarmasin. Dan keempat, menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model pembiayaan di lingkungan kota Banjarmasin. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ibu, waalaikumsalam Pak Agus. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin kita dialog dulu, atau Pak Agus mau masuk langsung paparan, nanti kita diskusi. Paparannya sih singkat sebetulnya. Diskusinya mungkin yang seru. Iya nih, diskusinya pasti yang seru. Ini sepertinya masih teman-teman masih jeda sedikit dulu karena masuk waktu Isya. Jadi nah ini sepertinya beliau tuh akan pada masuk. Jadi mungkin ini aja ya, saya sambil memperkenalkan Pak Agus rekan-rekan yang ada di sini. Boleh? Oke, siap. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pengelolaan lingkungan di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan pada umumnya pada saat ini sudah mulai terkonsentrasi pada komunitas-komunitas lingkungan. Nah, kami mencoba untuk merangkul komunitas-komunitas itu dalam rantai partnership dengan membuat satu dialog forum yang bernama Forum Komunikasi Go Green. Selamat datang General Manager Aston Hotel, Bapak Andri. Pak Andri ya. Selamat malam Pak Andri. Pak Andri Kurniawan ya. Halo, selamat malam. Halo, malam Bu Lita. Aduh, selamat malam. Bapak Dik-Dik. Oh, Pak Dik, apa kabar? Waduh, kru Aston juga nih ya. Baik, saya akan memperkenalkan dulu. Ini teman-teman belum pada masuk. Mungkin setelah ini beberapa saat lagi akan pada masuk.
Di sini dari Kabupaten Banjar, saya perkenalkan ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar. Jadi kecukupan pangan daerah nih Pak Agus di Kalsel sepertinya sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Banjar karena kemarin baru aja panen raya di Kecamatan Cintapuri. Nah, ya, kemudian di sebelahnya Pak Edi ada Pak Sidik, tokoh muda Gambut Raya, saya sebut saja begitu, tapi di luar itu adalah beliau pakar komunikasi juga yang sering berdialog juga dengan kami, bagaimana cara kita untuk berdialog lingkungan yang baik dan bisa dipahami gitu ya oleh masyarakat. Kemudian dari stakeholder, di sini ada yang baru masuk Aston Banua, General Manager Aston Banua, dan Mas Dik-Dik tuh apanya ya? Director Sales of Marketing. Saya kira General Manager bayangan ya. Bisa jadi. Aduh, iya. Terima kasih Aston Banua sudah masuk juga. Waduh, teman-teman pada masuk semua nih, pada satu-satu pada masuk room. Oke, kemudian ada Mas Radian Nur. Mas Radian, apa kabar? Halo. Mas Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Dr. Lita. Mas Radian dari itu ya, dari mana? Dinas apa? Saya departemennya Kantor Kesehatan Pelabuhan. Oh, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Waduh, beragam sekali ya. Kemudian Mas Yunus, selamat malam. Rekan-rekan dari S3, HSDAL Universitas Lambung Mangkurat juga ada di sini yang masih studi, belum selesai nih ya, masih di tahap-tahap perjuangan. Ada Bu Gusti Iskarlia, adik kelasnya Pak Agus nih ya. Iya. Kemudian ada juga dari BPKAD Kabupaten Banjar, Mas Fuadi. Kalau Bu Rizdiatullah dengan Ibu Yunisari ini mungkin dari komunitas yang lain ya. Dari Bangkalsel mungkin teman-teman juga saya undang. Teman-teman di Bangkalsel Martapura yang juga mitra tetap kami dalam penyelenggaraan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga saya undang. Jadi ini teman-teman masih on the way masuk semua nih. Baik, Bapak Ibu, sekedar perkenalan dulu dari saya. Beberapa waktu yang lalu, juga di bulan Agustus, saya melihat satu posting Instagram dari Pak Agus Sabarudin yang menyampaikan pada kita bahwa beliau telah menyelesaikan studi atau fresh graduate ya, dari Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, program doktoral. Saya merasa senang sekali sebagai seorang yang sangat sibuk, beliau menyempatkan untuk tetap berstudi dan ternyata lebih tertarik lagi pada saat saya melihat, oh ternyata kajiannya tentang lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan masalah kawasan kumuh dari perkotaan, utamanya Banjarmasin. Kebetulan karena ini studi kasusnya di Banjarmasin, disertasinya Pak Agus, studi kasusnya di Banjarmasin, maka saya juga mengundang rekan-rekan dari Perkim, Dinas Perkim Kota Banjarmasin, Bapeda Kota Banjarmasin, dan beberapa rekan di Pemko Banjarmasin juga saya undang. Kemudian dari Pemko Banjarbaru dan Kabupaten Banjar juga saya undang, agar kita sama-sama bisa mendengarkan langsung dari Pak Agus latar belakang dari disertasi beliau. Kemudian sebegitu cermatnya beliau mencermati bahwa power to powerless itu adalah sangat penting untuk mengangkat strategi, mengangkat pemberdayaan masyarakat dengan strategi itu gitu. Karena saya pikir tidak banyak bankir yang berpikiran demikian. Jadi ke arah sustainable financing juga ke depannya. Saya rasa ini sangat menarik lah untuk dikaji. Itu yang menyebabkan kita bertemu. Udah nyala belum? Mic-nya gitu.
ya kita bertemu di room ini untuk mendengarkan hal itu. Karena saya pikir apa yang disampaikan Pak Agus nanti sangat bermanfaat tidak saja untuk jasa perbankan, tapi juga untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pak Agus dapat apresiasi juga dari Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, pembimbing kita. Beliau bilang, waduh, ini dua bimbingan saya pada muncul nih di satu forum. Saya jadi, Lita juga dulu dibimbing Pak Alim. Jadi beliau sangat senang sekali ada room ini. Bahkan beliau ingin bergabung juga. Termasuk Ibu Andi Tenri Sompa, Pak Taufik Arbain, dan beberapa rekan. Cuma belum masuk nih ya. Kita nunggu aja deh. Gitu Pak Agus. Jadi kalau misalnya nanti kita masuk ke diskusi aja, karena pasti temanya memang sangat menarik. Pak Agus mau menyampaikan dulu presentasinya, nanti kemudian bisa bergulir dengan diskusi-diskusi, karena nanti pada saatnya presentasi ini bisa kita tampilkan lagi pada saat rekan-rekan sudah sudah banyak yang masuk juga. Jadi kita sambil brainstorming lah ya dengan teman-teman di sini. Saya share dulu ya Pak Agus ya. Oke, ya silakan Bu. Oke. Sudah tampil? Sudah. Baik, saya sebelum Pak Agus menyampaikan paparannya, saya ingin sedikit memperkenalkan narasumber kita pada rekan-rekan kali ini. Narasumber utama kita dalam Zoom meeting ketiga Forum Go Green kali ini adalah Dr. Andes Agus Syahbarudin, MSc. President Director of Bank Kasel, Bank Kebanggaan Banua, kalau teman-teman bilang begitu ya di kantor. He was born in Jakarta, August 1, 1966. Bachelor degree graduated in 1990 from UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian master degree graduated in 2005 from University of Indonesia. Kemudian baru saja beliau selesai dari doctoral degree graduated in 2020 from Lambung Mangkurat University. Demikianlah sedikit dari Pak Agus. Baik, saya kembali ke paparan beliau agar kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang dipikirkan oleh Pak Agus mengenai slum area. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Lita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas kah suara saya? Jelas sekali, jelas. Jelas. Oke. Jelas. Ya, salam kenal buat teman-teman semua yang hadir pada acara Kongko malam minggu kita nih. Ya. Kongko malam minggu ya. Ya, Bu. Saya pengennya nanti ada lagi. Bu Dr. Lita ngajakin Kongko malam minggu, Pak Agus nggak kemana-mana kan katanya. Ya, iya emang males keluar ya. Di era COVID kayak gini kayaknya udah di rumah aja deh. Iya. Ya, jadi mungkin karena tadi Bu Dr. Lita bilang bahwa akan banyak teman-teman dari kota Banjarmasin juga hadir ya. Saya justru sebenarnya pengen dengerin mereka nih, gitu kan. Oke, iya. Tapi kalau sekedar cerita ya bahwa saya udah sempat melakukan penelitian ya terhadap sebenarnya penelitiannya lebih kepada saya ingin tahu gimana sih caranya ya pemberdayaan ekonomi buat masyarakat yang ada di slums area ya di kawasan Kumuh, Kota Banjarmasin. Nah, mungkin kalau tadi yang udah sempat nonton ininya, videonya ya bahwa fakta yang ada tuh di Kota Banjarmasin ini ada
dua wilayah slum area tuh, yaitu di bantaran sungai sama di perkotaan, gitu ya, di pusat kota. Nah, itu yang jadi objek penelitian saya, gitu. Nah, mungkin next slide mungkin Bu, ya. Oke. Yang ini ya Pak? Ya, Ini? Oke. ya, oke. Jadi sebenarnya kita semua tahu bahwa kota Banjarmasin kan menjadi kota yang boleh dibilang tujuan dari daerah-daerah di luar kota Banjarmasin untuk meningkatkan katakanlah taraf hidup atau peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya atau bagi dirinya. Oleh karenanya, dari kenyataan ini bahwa permasalahan lingkungan yang ada di slums area ini biasanya karena ledakan penduduk ya, kemudian kemiskinan, gitu, dan kemudian akhirnya mereka mau tidak mau tinggal di daerah kawasan kumuh. Kira-kira sebetulnya itu permasalahan utama di lingkungan kumuh biasanya di kota-kota seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kenapa kok saya menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ini? Ini adalah problem statement-nya, bahwa sekarang kita sudah tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2015 Oktober itu sudah mendeklarasikan bahwa ada 17 tujuan pembangunan yang disepakati oleh oleh pemimpin dunia, ya, oleh pemimpin dunia, dan kemudian diberikan nama Sustainable Development Goals, yang sebelumnya adalah Millennium Development Goals, berubah nama menjadi Sustainable Development Goals, ya, yang mana ada 17 tujuan, dan tujuan pertama nomor satunya itu adalah no poverty, atau tidak boleh ada lagi kemiskinan. SDGs ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa bertujuan untuk bagaimana menciptakan kehidupan di planet dunia ini yang damai, sejahtera, gitu kan, dan lingkungannya juga menjadi terjaga, gitu, kurang lebih seperti itu SDGs itu. Dan yang menarik dari pengamatan saya itu, kenapa ya kota Banjarmasin itu, karena saya di bank ya, pertumbuhan kreditnya itu tertinggi dibanding kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan. Saya membatasi wilayah Kalimantan Selatan aja agar penelitian saya bisa cepat selesai. Kalau terlalu luas ntar nggak selesai-selesai. Gitu. Ya, jadi saya membatasi diri penelitiannya fokus kepada slums area yang ada di kota Banjarmasin. Nah, ternyata nih dari fakta yang ada kok pertumbuhan kreditnya tinggi ya, 34,96%, penduduk miskinnya juga tinggi ya di Kalimantan Selatan. Nah, ini hal menarik untuk saya teliti, gitu kan. Dan saya kaitkan dengan bagaimana sebetulnya upaya untuk pemberdayaan atau pemberdayaan ekonomi, karena tujuan nomor satu dari SDGs yang pastinya itu menjadi tujuan pembangunan dari seluruh pemimpin dunia ya, adalah bagaimana meniadakan kemiskinan atau no one left behind, gitu ya. Jadi fakta yang ada inilah yang menarik buat saya. Kondisi kemiskinan di kota Banjarmasin ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan kredit pembiayaan di kota Banjarmasin. Oke, lanjut. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba memulai penelitian, ya, mulai penelitian di lingkungan kumuh itu. Saya mengambil
tadi sampelnya itu sekitar 256 ya, dari wilayah kumuh perkotaan, mau pusat kota maupun di bantaran sungai. Ternyata dari penelitian yang saya temukan ini ada hal menarik. Ya. Saya simpel aja to the point. Result dari upaya untuk strategi pemberdayaan ekonomi buat masyarakat di lingkungan kumuh, ya, itu diantaranya ada satu model pembiayaan yang dimungkinkan untuk dikembangkan. Seperti kita tahu semua bahwa masalah kemiskinan ini masalah yang sangat kompleks, bukan cuma masalah pembiayaan saja, ini hanya salah satu. Tapi banyak faktor yang harus dipikirkan, harus diupayakan supaya akhirnya bisa memberikan kegiatan yang memberdayakan pada masyarakat. Pendidikan diantaranya itu juga hal penting ya yang harus dilakukan. Kemudian lain-lainnya secara singkat setelah saya lakukan penelitian itu ya, ternyata ada hal menarik yang ini mungkin bisa dijadikan sebagai solusi bukan cuma buat masyarakat di slums area saja, tapi juga upaya pemberdayaan ekonomi dimanapun berada, ya, ini bisa dilakukan, model pembiayaannya bisa diimplementasikan. Nah, saya mungkin ingin fokus aja ke cerita model yang saya temukan dalam penelitian ini. Nggak usah terlalu panjang, kayak saya ujian terbuka ya, sampai 2 jam, 2 jam setengah ya berdiri. Ujian terbuka kayak ujian tertutup yang kemarin. Ya. Nah, jadi slide berikutnya Bu, coba. Nah, ini novelty atau temuan penelitian yang saya dapatkan dari disertasi yang kemarin itu baru saya selesaikan. Saya kasih namanya itu adalah Rahmatan lil Alamin Financing Model. Ada 2, RLA-FM RLA Financing Model 1 sama RLA Financing Model 2. Nah, RLA Financing Model 1 ini adalah upaya dari institusi keuangan, bisa saja dari bank maupun non-bank, ya, untuk bisa melakukan ini. Tapi mungkin sebagaimana yang diketahui dalam banyak sekali berita bahwa perbankan itu nggak bisa ngebiayain masyarakat yang miskin. Bagaimana mereka bisa dibiayai? Karena bank itu kan adalah highly regulated body, ya, artinya sebuah institusi yang banyak sekali aturannya, karena hal ini menyangkut prudential banking, ya, prinsip kehati-hatian bank, di mana dana yang dikumpulkan oleh bank itu kan adalah dari deposan, kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang memiliki usaha yang kekurangan modal. Nah, itulah bank kemudian berperan sebagai intermediary. Namun, bank tidak dengan mudah untuk bisa memberikan pembiayaan, karena bank harus bisa membuat satu mitigasi resiko dana yang diberikan, dana para deposan yang diberikan, itu harus tetap terjaga dengan baik, bahkan bisa memberikan tingkat return, ya, tingkat bagi hasil, tingkat pengembalian investasinya. Nah, oleh karenanya, dalam penyaluran perbankan, ada ketentuan seperti harus ada jaminan, harus ada punya pengalaman berusaha, minimal 2 tahun. Nah, tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa diberikan untuk masyarakat yang tidak memiliki persyaratan tersebut. Ya. Sehingga fakta yang ada dari penelitian saya itu, yang menarik itu adalah bahwa sebagian besar dari masyarakat di slums area itu, ya, itu tidak memiliki akses lah kepada perbankan. Itu salah satunya, ya. Tidak memiliki akses. Kenapa? Ya, karena ada beberapa alasan dari temuan penelitian saya itu, ya. Mereka tidak mau akses karena memang tidak tahu, ya,
Kedua, mereka juga sebetulnya tidak akses karena memang tidak mau gitu. Nah, ini menarik. Kemudian ya berikutnya adalah mereka tahu bahwa berurusan sama bank itu ribet gitu. Dan kemudian bakalan bahaya kalau dia nggak bisa ngembaliin gitu. Nah, ini upaya dari penelitian dalam memberdayakan masyarakat yang ada di slum area ya. Dengan model pembiayaan ternyata dua model ini yang kami temukan, yang saya temukan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, saya kasih namanya RLA FM1 sama RLA FM2. Apa sih gitu ya? Bedanya antara RLA FM1 dan 2 ini. Yang ini mungkin menarik untuk fokus kepada model pembiayaannya. Nah, mungkin di diskusi malam ini ya, saya nggak banyak ngebahas tentang slums areanya, tapi karena background saya adalah sebagai bankers ya, jadi saya lebih banyak ngebahasnya tentang model pembiayaannya yang mungkin ini bisa kita kembangkan, apalagi dalam upaya kita membangkitkan ekonomi Kalimantan Selatan ini yang juga jatuh ya, seperti ekonomi nasional kita udah 5,32% kemarin kan, minus 5,32%. Nah, mudah-mudahan dengan model ini juga bisa sebagai upaya kita untuk memulihkan kegiatan ekonomi kita pasca COVID. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan, dan kami sendiri sedang mengupayakan bagaimana hal ini bisa terwujud. Ya. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, dari penelitian yang saya lakukan ini adalah nomor satu ya, kita berupaya untuk para yang mau kita berdayakan ya, itu kita harus lakukan beberapa proses ya. Nah, intinya mereka yang ada di lingkungan kumuh itu ya, atau mereka yang mau diberdayakan itu sebetulnya adalah ada beberapa yang secara data yang kami teliti itu, secara pendidikan mereka rata-rata di SD dan SMP sebagian besar ya. Kemudian penghasilannya juga di bawah upah minimum gitu kan. Nah, jadi sekarang upaya kita bagaimana mereka yang ada ini harus kita tumbuhkan, terutama adalah pemahaman mereka bahwa dengan mempersiapkan diri dengan baik untuk bangkit, untuk menjadi keluar dari zona miskinnya itu, ya mereka harus ngapain gitu. Nah, yang kami lakukan itu adalah prosesnya ini gitu. Jadi nanti si institusi keuangan ya itu idealnya memang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau mungkin semacam apa ya, ya nanti bank atau institusi keuangan ini bekerja sama lah, idealnya memang dengan pemerintah daerah. Kemudian yang dilakukan oleh institusi keuangan apa aja? Ya, pertama mereka itu harus bisa melakukan canvassing ya, canvassing kira-kira sebetulnya di lingkungan tersebut ya ada nggak sih penduduk yang memang punya potensi untuk dikembangkan usahanya. Kemudian kita melakukan ada projection meeting ya. Projection meeting itu disampaikan tuh bahwa kalau mau bangkit dari kemiskinan ini apa sih yang harus dilakukan? Pertama ya mereka harus diberikan katakanlah motivasi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik, dan kemudian juga direncanakan financial financial planning buat keluarganya gitu ya. Tujuan finansialnya itu apa? Untuk anak sekolah bisa terpenuhi, untuk keluarganya supaya bisa tinggal di tempat yang lebih layak, tidak di
lingkungan kumuh gitu. Karena dari penelitian saya itu juga di lingkungan kumuh itu ya izin tinggalnya itu juga masih banyak yang ilegal ya, dalam arti tidak punya sertifikat hak milik atau SHM gitu ya. Nah itu disampaikan gitu. Kemudian barulah dari upaya canvassing tadi disurvei, wawancara. Nah yang paling penting itu adalah pada saat kita memberikan pelatihan dasar. Jadi kita kumpulkan komunitasnya, kemudian kita memberikan pengetahuan tentang produk, ya, kemudian juga produk yang nanti model keuangan yang mau kita kembangkan seperti apa, dan yang paling penting adalah membangun karakter unggul sebagai entrepreneur. Nah, ini yang challenge-nya, ini tantangannya yang harus dilakukan supaya muncul karakter unggul untuk menjadi wirausahawan. Nah, baru setelah proses tadi disampaikan, baru dana bisa disalurkan kepada yang bersangkutan, ya. Tapi kita bikin nanti komunitas gitu ya, kumpulan. Nah, kumpulan ini harus bisa saling tolong-menolong, saling membantu, sehingga kesuksesan kelompok tersebut adalah merupakan kesuksesan pribadi. Atau sebaliknya, kesuksesan pribadi harus muncul karena apa? Karena akan mempengaruhi komunitasnya, kelompok yang tadi sudah disepakati. Nah, kemudian pengelolaan nasabah setelah itu. Nah, pengelolaan nasabah ini penting karena kunci dari sukses pembiayaan ini adalah kemitraan. Ya. Jadi adanya kemitraan, adanya bimbingan, adanya monitoring, adanya pendampingan usaha yang dilakukan. Nah, jadi nanti ada pertemuan rutin, kemudian juga ada monitoring usahanya, bahkan kita juga perlu melakukan semacam audit kepada mereka dengan surprise visit misalnya. Nah, pola ini, model inilah yang kami lihat potensial untuk bisa dikembangkan dalam konsep pemberdayaan, bukan cuma di slums area, ya, tapi dimanapun kita mau menerapkan, termasuk juga dalam upaya yang dilakukan oleh Pak Edi Hasbi nih, ya, dalam ketahanan pangan. Para petani itu kan faktanya adalah sebetulnya banyak yang miskin. Karena apa? Ketika mereka mau menanam, itu benihnya nggak punya uang, proses tanamnya nggak punya uang, diijoni, dikasih pinjaman sama yang punya duit ya, sama tengkulak lah atau apa. Kemudian ketika dia mau memelihara tanamannya, ya, mereka juga nggak punya uang, dikasih juga gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu dia mau panen, ya, perlu dana lagi proses untuk panennya, dikasih lagi. Nah, kemudian setelah itu, ya, pasca panennya, kadang-kadang harga menjadi jatuh sehingga dia bukannya untung malahan buntung gitu. Nah, ini juga satu fenomena yang harus kita pikirkan sama-sama, dan mudah-mudahan kami, ya, saya dan teman-teman itu berusaha untuk bisa mengimplementasikan konsep ini juga kepada kelompok tani misalnya. Insya Allah nanti tanggal 9 saya ada acara pertemuan dengan petani di Marabahan. Ya. Saya sedang merintis sebuah konsep ekosistem keuangan daerah. Ya, mudah-mudahan kalau ekosistem keuangan daerah ini bisa kita lakukan, dan kemudian saya berpikir ketahanan pangan ini menjadi nomor satu karena secara geografis, ya, kita di Kalimantan Selatan ini memang harus memperkuat di situ, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti konsepnya bisa terimplementasi. Saya ajak Pak Edi juga nih untuk bisa berkolaborasi nanti, ya. Bagaimana Kabupaten Banjar juga punya model untuk ketahanan pangan dalam arti
bagaimana petani terus berproduksi, tapi jangan sampai petani kesusahan ketika membutuhkan katakanlah peralatan atau membutuhkan pupuk, membutuhkan pembasmi hama dan sebagainya, gitu loh. Itu sudah ada satu katakanlah mungkin semacam mungkin BUMDes-nya bisa difungsikan, mungkin koperasinya atau institusi apa gitu yang cocok. Nah, tergantung mungkin dengan kearifan lokal di masing-masing petani gitu. Nah, kemudian didampingi dengan model pembiayaan yang RLA FM1 ini, ada kemitraannya. Bagaimana mereka setelah berproduksi, kemudian produknya juga sudah ada buyer-nya, sehingga akhirnya perputaran dari modal yang disalurkan itu menjadi bisa terus berkembang. Dari mereka yang startup company atau mungkin startup yang baru memulai usaha, ya, itu yang tadinya tidak visible menjadi visible, yang kemudian terus berkembang setelah visible itu menjadi bankable, sehingga akhirnya bisa dibiayai oleh produk-produk bank yang konvensional, maksudnya produk bank yang biasa ya, yang ada jaminan segala macam gitu. Nah, ini adalah contoh tentang RLA FM yang kami temukan dalam penelitian kemarin itu. Nah, ada lagi RLA FM 2, silakan Bu, slide berikutnya. Nah, kalau LFM 2 ini sebetulnya konsepnya itu adalah bagaimana kita membiayai mereka yang tidak berdaya itu dengan sumber dananya dari charity, sumber dananya dari dana sosial, sumber dananya dari katakanlah infak sodakoh gitu. Nah, ini yang sudah kami lakukan di Bank Kalsel, yang ini sudah terimplementasi. Ya, kita memanfaatkan, mengoptimalkan perannya UPZ Bank Kalsel. Jadi Bank Kalsel ini punya komitmen karyawannya dan pengurusnya untuk selalu berkontribusi bagi Banua tercinta kita. Ya, jadi karyawan kita tuh setiap gajian itu dipotong 2,5%, ya, dikumpulkan di UPZ, unit pengumpul zakat Bank Kalsel. Nah, 2,5%, kemudian di samping itu juga ada infak, ya. Jadi di samping 2,5% ada infak sukarela yang terkumpul setiap bulannya atau pas Jumatan juga suka, ya. Nah, itu kita kumpulkan dan kemudian dana inilah yang kita gunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, kebetulan yang sudah diimplementasi di UPZ Bank Kalsel ini kita kerjasama dengan Ikatan Pondok Pesantren Indonesia DPW Kalimantan Selatan dengan ketuanya Pak Kiai Haji Mukri Yunus, ya. Kita masuk ke pesantren, bagaimana memberdayakan ekonomi pesantren, ya. Jadi lewat komunitas itulah kemudian kita berikan pembiayaan kepada mereka gitu, dan kita kasih nama produknya itu modal barakah, ya. Nanti si pesantren ini disetujui oleh pengurus IP-nya, kemudian akhirnya dikelolalah dana tersebut. Maka dana yang disalurkan itu bisa memberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan. Jadi untuk kegiatan usaha, dan nanti juga ada kegiatan monitoringnya yang juga dilakukan antara UPZ dengan pihak pesantrennya. Nah, model ini alhamdulillah sudah berjalan, ya. Tentunya akan menjadi lebih kuat lagi kalau sumber dananya bukan cuma dari UPZ Bank Kalsel saja, tapi
dari kemitraan mungkin perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Kalimantan Selatan nanti kita dorong supaya bisa turut serta menjadi katakanlah pemberi dana bagi pemberdayaan ini. Nah, mungkin ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sharing mengenai apa yang ditemukan dalam penelitian yang kemarin saya lakukan, ya. Ternyata untuk pemberdayaan itu ada dua model pembiayaan yang ini bisa dilakukan oleh institusi keuangan maupun non keuangan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Yaitu dua model tersebut adalah Rahmatan Lil Alamin Financial Model 1. Kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pemberdayaan kepada mereka dengan sebuah proses, ya, sebuah proses menginternalisasi pemahaman tentang perencanaan keuangan bagi keluarganya, kemudian juga memberikan pendampingan kepada mereka untuk usahanya, dan kemudian melakukan proses kesadaran kepada kelompok, ya, bagaimana kelompok yang dibangun itu bisa saling tolong-menolong untuk bisa sukses bersama-sama itu dalam membangun usahanya. Nah, kalau yang kedua itu sumber dananya adalah sumber dana dari sosial. Kalau yang ini, yang RLA FM 1, sumber dananya dari institusi keuangan, ya. Jadi dibukukan, dilaporkan di dalam on balance sheet. Tapi kalau yang RLA FM 2 ini sudah dibukukan di off balance sheet-nya mereka, gitu. Nah, mungkin ini sebagai bahan buat kita ngobrol-ngobrol malam minggu ini. Ya, terima kasih Bu Dr. Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Pak Agus. Kita tadi telah mendengarkan dengan sangat jelas sekali dan jadi tahu, jadi paham sekali apa maksud daripada penelitian Bapak. Tidak saja sebenarnya untuk selam area, tapi bagaimana ekonomi Kalsel bangkit, masyarakat Kalsel bangkit. Wah, bagus sekali Pak. Nah, ini karena biar kita lebih memahami dengan lengkap lagi, maka saya share lagi satu kali tentang video yang tadi Bapak sampaikan, karena ada rekan-rekan yang tadi pada saat video itu ditampilkan belum masuk room. Jadi videonya saya tampilkan satu kali lagi, baru kita masuk ke diskusi. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai dengan luas wilayah 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki kawasan kumuh seluas 166 hektar atau 2% dari luas kota Banjarmasin. Data pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik, Banjarmasin juga sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan total 28.935 jiwa atau 14,66% dari total penduduk miskin di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi masyarakat kota Banjarmasin tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan pembiayaan kredit di kota Banjarmasin, yang didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sebesar 23,7 triliun rupiah atau 34,96% dari total seluruh penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat miskin perkotaan sangat unik dengan berbagai problematika sosialnya, sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Tentu saja hal ini bukan kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota, namun dikarenakan oleh faktor-faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Pengalaman NT
empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah pengaturan kekuasaan atau power to nobody. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang atau power to everybody. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada orang yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat atau power to powerless. Pandangan ketiga adalah pandangan yang paling realistis dan paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan yang antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Pandangan yang paling realistis adalah power to powerless. Dalam penelitian ini, responden diambil secara cluster random sampling dengan jumlah 256 rumah tangga atau 3% dari total populasi penduduk miskin kota Banjarmasin yang diambil pada dua tipologi kawasan kumuh, yaitu kawasan bantaran sungai dan kawasan pusat kota. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 19 expert pada lembaga pembiayaan bank, non-bank, dan pemerintah serta tokoh masyarakat yang diambil secara purposive sampling dalam rangka merumuskan formulasi model pembiayaan ekonomi untuk strategi memberdayakan masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi kondisi penghidupan masyarakat di lingkungan kumuh kota Banjarmasin. Kedua, menganalisis pola pembiayaan masyarakat di lingkungan kumuh kota Banjarmasin. Ketiga, mengkaji tingkat keberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh kota Banjarmasin. Dan keempat, menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model pembiayaan di lingkungan kumuh kota Banjarmasin. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu, begitulah video ya, audio visual dari penelitian Pak Dr. Agus Syabarudin yang tadi juga telah disampaikan dengan sangat jelas sekali. Selamat datang kepada Pak Rizal Akbar. Pak Rizal, selamat datang. Masih di Inggris. Dokter. Pak Rizal. Ya masih di Birmingham, sorry. Monitor. Iya. Terima Monitor, kasih ya. Pak Rizal. Nggih. Siap. Iya. Baik, Pak Edi. Makasih, dokter. Ya, terima kasih Pak Rizal. Pak Edi Hasbi, tadi Pak Agus telah menyampaikan bahwa model pembiayaan yang rahmatan lil alamin RLAFM 1 dan 2 itu disiapkan untuk membantu pemerintah daerah untuk membuat strategi yang tepat dalam hal ini. Bagaimana respon Pak Edi terhadap hal ini, karena tadi Pak Agus telah menyampaikan bahwa salah satu harapannya adalah untuk menggerakkan juga roda perekonomian di tingkat daerah. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terlita dan rekan-rekan yang bergabung di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar di sana, Bu ya. Dengar, Pak. Terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi tentang hasil-hasil penelitian beliau terkait dengan pembiayaan yang bisa membantu masyarakat di daerah slum ya, dan juga di luar itu begitu. Nah, terkait juga barangkali dengan program ketahanan pangan yang pada intinya sama, kita ingin juga meningkatkan atau memberdayakan masyarakat begitu. Dalam konteks menyediakan pangan di suatu daerah. Nah, pada kondisi pandemik sekarang ini barangkali
masyarakat kita ini sudah kelihatan dari hal daya beli yang lesu, gitu. Kemudian perekonomian mereka juga agak terganggu begitu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ada model yang ditawarkan oleh Bank BPD tadi terkait tadi dengan ketahanan pangan. Nah, kami ingin juga bertanya nanti sejauh mana model yang pertama atau yang model kedua, pertama dan kedua ini bisa kita aplikasikan di daerah begitu ya, secara barangkali secara merata di masyarakat itu, terutama pada kelompok-kelompok tani kita. Nah, kita melihat bahwa yang namanya sekarang ini sektor ketahanan pangan juga kita artikan sebagai sektor yang wajib kita kita perhatikan secara bersama begitu. Melihat pada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sektor ketahanan pangan ini juga biasanya banyak membutuhkan sumber-sumber permodalan yang tidak terlalu berat barangkali persyaratan-persyaratannya begitu. Kalau kita berlakukan persyaratan yang seperti yang konvensional memang agak susah begitu. Tapi kalau misalnya tadi ada model-model yang seperti ini, saya yakin bahwa ini bisa membantu masyarakat, terutama para petani kita begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak model yang saya belum terlalu jelas sih melihat apa persyaratannya dan sebagainya begitu, sehingga ini bisa kita jadikan gambaran, barangkali juga sebagai bahan sosialisasi kita kepada kelompok-kelompok tani kita dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di daerah kita. Itu sementara Bu Lita, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Hasbi responnya. Jadi lebih detail gitu ya modelnya bagaimana. Pak Agus mau dijawab dulu apa gimana? Boleh, terserah. Kalau misalnya silakan di ini ada. Oke. Ya, Baik. silakan. Baik Pak Edi Hasbi, terima kasih. Sebetulnya gini, ini kan baru aja nih selesai nih penelitian saya, dan kemudian model bisnisnya juga kan sebetulnya sudah ada, tapi memang untuk yang RLAFM1 itu masih prototype, Pak. Tapi kalau yang RLAFM2 yang tadi saya bilang sumber dananya adalah dari charity, dari donasi, itu sudah kita jalankan tahun lalu. Ya. Nah, mohon doanya juga dan dukungannya. Prototype untuk yang RAFM2 ini kita akan coba nanti bisa realisasikan itu mudah-mudahan di awal 2021 ya, karena untuk sebuah bank dalam membuat produk atau layanannya itu harus direncanakan dan diajukan kepada otoritas jasa keuangan jauh-jauh hari. Jadi kami rencananya kan akan menyusun anggaran nih untuk tahun 2021-2022, itu perkiraan rapat kerja kita itu di sekitar bulan Oktober. Karena biasanya di akhir November itu rencana bisnis bank yaitu harus sudah masuk. Gitu. Nah, oleh karenanya saat-saat sekarang kami sedang mengeksplor potensi-potensi pendanaan yang mungkin bisa kita kerjasamakan untuk hal ini. Kami juga sedang mengupayakan Pak Edi, kalau misalnya kita hanya menggunakan dana-dana yang biasa ya, seperti yang sekarang ini, artinya pasti akan terikat dengan peraturan yang ketat. Ya, yang tadi Pak Edi Hasbi juga sudah sampaikan bahwa itu udah terbayang lah betapa sulitnya untuk bisa memberikan pembiayaan atau kredit kepada
mereka yang membutuhkan untuk diberdayakan gitu. Karena kalau dana biasa seperti dari deposito, dari tabungan maupun giro yang dikelola secara pool of fund oleh bank, kemudian disalurkan kepada sektor yang tadi disampaikan ya untuk pemberdayaan, itu resikonya terlalu besar dan akhirnya itu bisa berpengaruh kepada tingkat non-performing loan-nya bank, sehingga akhirnya bisa berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank. Ya alhamdulillah tingkat kesehatan bank Kalsel setelah 6 tahun akhirnya bisa sekarang sudah menjadi sehat nih. Ya kami merencanakan supaya tetap menjaga ini sehat, namun juga peran dari Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah ini bisa tetap terlaksana. Oleh karenanya kami juga sedang mencari sumber-sumber dana lain nih Pak. Sumber-sumber dana lain yang mungkin ini bisa kita kerjasamakan, kita kelola. Kalau istilah syariahnya mungkin dengan mudharabah muqayyadah, artinya kalau istilah investasinya tuh restricted investment. Jadi dana yang terkumpul sudah ditujukan untuk itu. Nah, ada beberapa upaya-upaya kami juga mau cari sumber dana dari luar, Pak. Ya mudah-mudahan sedang kita jajaki, seperti misalnya dari foundation ya internasional yang sudah coba kita hubungi ya, mudah-mudahan mereka juga yang concern dengan sustainable development goals ya di kita ya, mungkin itu juga bisa kita gandeng. Jadi sumber dananya itu bukan cuma sumber dana dari deposan biasa, tapi dana-dana dari katakanlah yang concern, yang sama pedulinya untuk pemenuhan atau pencapaian SDGs. Atau tidak menutup kemungkinan Pak Edi, kami Bank Kalsel bekerja sama dengan pemerintah daerah, anggaran dari pemerintah daerah untuk pemberdayaan berapa ya, dikelola aja sama kita, didedikasikan untuk daripada misalnya memberikan secara tunai kepada masyarakat yang mau dibantu, ya, mendingan di-pooling aja dananya, kemudian dikelola oleh Bank Kalsel. Nah, dana itulah yang nanti kita salurkan untuk pemberdayaan kepada petani misalnya, atau kepada pihak-pihak yang memang mau kita berdayakan. Nah, dengan cara seperti itu bisa lebih nyata, Pak Edi, kalau menurut Ulun ya. Ulun pernah juga ngobrol dengan beberapa Pak Bupati ya, dan juga termasuk juga Pak Ibnu Sina ya, ngobrol tentang upaya-upaya ini ya. Itu sebenarnya kan masing-masing pemerintah kabupaten kota itu juga ada anggaran untuk pemberdayaan gitu. Nah, mungkin bisa disinergikan nih rencana 2021 pemerintah kabupaten atau kota dengan rencana konsep model pembiayaan yang RLAFM 1 ini gitu. Nah, ini mungkin teknisnya nanti di lapangan udah ada beberapa model yang mau kita kembangkan, Pak Edi. Bayangan saya sih kalau untuk petani ya, untuk petani itu idealnya ya, untuk ketahanan pangan ini petani nggak usah dipusingkan dengan pembiayaan. Petani fokus saja kepada upaya untuk fokus peningkatan produksi. Nah, jadi kita sebagai pihak yang mensupport para petani tersebut. Kalau menurut Ulun sih, para petani ini sudah sangat expert untuk berproduksi. Tapi terkendalanya adalah bagaimana produk yang sudah dihasilkan itu terjual dengan baik, dengan harga yang baik, kemudian memberikan keuntungan, memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Nah, itu tantangan buat petani, saya kira. Mungkin itu jawaban sementara, Pak Edi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus. Gimana Pak Edi? Ya, saya serahkan ke Flor dulu, saya sambil dengar.
Baik. Baik, dari paparan Pak Agus tadi, ternyata ada juga stakeholder yang menyambut nih Pak Agus. Pak ini dari sektor jasa, tapi nih General Manager Aston Banua Hotel, Pak Andri Kurniawan. Pak Andri katanya mau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus tadi. Silakan Pak Andri. Ya, selamat malam Dr. Agus. Salam kenal. Malam, Pak Andri. Ya. Salam kenal. Saya dengan Andri dan sebelah saya Pak Dik, Director Sales saya di Aston. Wah, top nih. Kita malam mingguan ini jadinya Pak Agus ya. Kapan-kapan malam minggu aja jangan virtual, tapi live. Iya, kalau udah aman ya. Kita undang ya. Santai atas Pak Didik ya. Bagus. Gimana Pak Andri? Kenapa tadi? Ya. Ya, Dokter terima kasih. Jadi menarik sekali tadi pemaparan dari Pak Agus tentang konsep untuk perekonomian dari masyarakat slum ya. Pemberdayaan. Dari saya sendiri, kalau dari Aston Banua, di mana core bisnis kami adalah hotel. Tadi sebenarnya ada sedikit beberapa pertanyaan yang sebenarnya tapi tidak langsung concern ke saya, cuma ternyata tadi sudah dibahas yang kedua kalinya, jadi sudah terjawab tentang penjaminan itu. Nah, kalau dari saya sendiri untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat itu, kalau dari yang sudah kami lakukan itu adalah pengelolaan sampah, Pak Agus. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya stereotip atau apa, tapi pengelolaan sampah mungkin perlu lagi ada sebuah upaya di mana ini bisa menjadikan sebuah komoditi baru untuk peningkatan perekonomian. Seperti mungkin Pak Agus juga tahu, banyak miliuner di Indonesia juga berasal dari pengelolaan sampah, gitu kan. Saya di sini merasakan itu, apalagi di Aston ini kami memproduksi menghasilkan banyak sampah, gitu kan, dan pengelolaannya masih belum maksimal dari kami sendiri. Kami hanya membuangnya kepada dinas kebersihan, kemudian selesai. Nah, dengan program Pak Agus ini, mungkin dengan menggandeng pemerintah, kita bisa sama-sama melakukan pengelolaan sampah. Jadi setelah sampah itu sampai ke TPA, kemudian dipilah, kemudian dikelola lagi, dan itu saya rasa bisa menjadi usaha baru untuk masyarakat yang mungkin perlu dibiayai oleh Pak Agus ini. Nah, tinggal nanti bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat. Saya baru kepikiran seperti itu sih Pak Agus. Karena langsung saja saya terbersit langsung, oh ya, memang sudah menjadi stereotip ya bahwa slum area itu pasti kumuh karena banyak sampah. Nah, bagaimana caranya biar kumuh itu juga sampahnya bisa terkelola? Mungkin saya nggak tahu apakah yang saya sampaikan ini menarik atau tidak menarik, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu yang ada di benak saya sih Pak Gus. Cuma jujur saja tadi konsep dari Pak Gus luar biasa. Terima kasih Kang Andri. Baik, terima kasih nih suara dari stakeholder ya. Baik, ini ada satu lagi Pak Agus. Ya. Mas Sidik, pakar komunikasi kita nih. Halo, kameranya dibuka. Tokoh gambut tokoh muda Gambut Raya. Halo, Pak Sidik. Belum ini ya, belum dibuka. Pak Sidik, apa kabar Pak Sidik? Halo, Mas Sidik. Oh, lagi belum mungkin. Baik, tadi ini saya menyambut dulu apa yang disampaikan Pak Agus tentang pihak yang juga ikut berperan dalam menghadirkan tadi ada berbicara charity dan dana dari pihak
lain begitu. Kalau saat ini untuk lingkungan hidup, karena kita juga tahu tarafnya lingkungan sangat kompleks, terutama pada saat ini ada sebuah badan yang bernama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH yang bisa untuk menjadi satu jawaban bahwa pembangunan daerah yang mungkin tersendat karena masalah pandemi dan lain sebagainya bisa untuk menggunakan dana BPDLH dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sangat baik apabila ini bisa disinergikan dengan program kerjanya Bank Kalsel. Karena BPDLH ini dananya cukup besar. Kemarin baru diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Keuangan. Jadi BPDLH ini bisa diakses oleh siapapun, dalam arti kata oleh lembaga dan institusi yang memang berperan penting untuk pengelolaan lingkungan hidup, dan saya pikir sangat relevan apabila ini disinergikan dengan Bank Kalsel, terutama dengan program yang ada di Bank Kalsel. Ada RLAFM1 dan RLAFM2 sebagai model pembiayaan yang sangat tepat untuk diterapkan sesuai dengan eranya gitu. Era pandemi, era teknologi informasi, era teknologi industri yang pada saat ini 4.0-nya udah mulai jalan lagi ke 5.0 dan 6.0 dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ada kok Pak Agus, masih besar sekali kemungkinan untuk kita berkolaborasi dengan lingkungan dalam mengelola lingkungan untuk mengakses BPDLH. Satu lagi, karakteristik Kalsel dengan gambut dan mangrove-nya itu telah membuat sebuah ide kesepakatan dengan Jerman kalau nggak salah untuk membuat World Mangrove Center. Nah, jadi konservasi mangrove itu dibuat sebuah lembaga begitu yang namanya World Mangrove Center. Nah, di sini juga bisa tuh peran bagaimana sebenarnya masyarakat dalam hal ini mengelola mangrove dengan baik. Jadi sebenarnya funding ini ada, cuma kadang kita memang harus bersinergi dan mengintegrasikan program kita, bagaimana caranya. Nah, itulah. Saya pikir Bank Kalsel adalah sebuah jawaban dan jembatan bagi pemerintah daerah untuk bergerak maju. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Pak Sidik mau bicara nggak nih? Halo? Nggak ditunggu. Halo Mas Sidik. Suaranya sempat hilang, Bu. Oh, suara saya sempat hilang. Ini udah? Ya. Bisa lagi ya? Halo. Tadi, sudah, Bu. Tadi apa, Bu? Yang World Mangrove